Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang finite state transducer. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Moore machine. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Mealy machine. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, finite state transducer ada dua. Pertama Moore machine yang sudah kita bahas sebelumnya berasosiasi dengan state ya, ini state. Yang sekarang Mealy machine dia berasosiasi dengan transisi. Oke, untuk lebih mudah pemahamannya kita akan lewat contoh. Oke, sebelum mulai kita akan mereview sedikit tentang Moore machine. Misalkan kita punya 3 state ini, S0, S1, dan S2. Kemudian sigmanya, inputannya ya A dan B. Start di S0. Kemudian lambda besarnya A dan B. Kemudian lambda kecilnya. Ini atau outputnya ya. Di S0 berarti A, di S1 B, di S2 A. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini kan ya. Ada 3 state. Kemarin masih ingat kan? S0, inputnya A. Ambil dari sini S0, inputnya A. S1, inputnya B kan. S2, inputnya A. Jadi kita masukkan di sini. Nah, tinggal kita ikut transisi ini kan ya. Nah, mulai ya. Dengan A, S0 dengan A ke S1 kan. Kalau dilihat dari sini. S0 dengan B ke S2 kan. Kemudian S1 dengan A ke S1 ke dia sendiri berarti S1 dengan B ke S2 kan ya. S1 dengan B ke S2. Kemudian S2 dengan A. S2 dengan A ke S1 ke sini. S2 dengan B ke S2 ke dirinya sendiri ya. Nah, ini kurang lebih Moore machine ya yang seperti sudah dibahas. Rincinya silakan lihat video sebelumnya. Dia outputnya ada di state-nya. Ini outputnya A, B, yang ini A outputnya ya. Untuk kasus ini contohnya itu ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan Mealy machine. Nah, pada Mealy machine ini dia berasosiasi dengan inputnya atau transisi. Jadi outputnya itu adalah lambda state-nya, kemudian inputnya, terus outputnya apa. Nanti kita lihat contoh lah yang lebih mudah ya. Mealy machine ini diambil dari nama yang nulisnya dulu ya. G.H. Mealy, ya, tahun 55, udah lama banget berarti. Nah, satu hal yang harus diperhatikan memang di Mealy machine, itu tidak ada aturan yang jelas dalam membuat graf transisi. Jadi, kalau kita punya TOEFL gitu ya, TOEFL-nya nanti udah punya. Nah, menggambarkannya tuh bisa macam-macam. Nanti kita lihat contohnya. Seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya, ini perbandingan Moore dengan Mealy machine, TOEFL-nya. Kita bisa lihat di sini kan key-nya sama. Ini key sama kan. Kemudian sigma sama ini, nggak ada beda. S ini start-nya sama, ada sama-sama start. Ini lambda besarnya sama. Nah, bedanya yang ini. Nih. Karena Moore machine itu di state, berarti kalau state-nya cuma 3, ini ya, berarti ininya ada 3. Kalau Mealy machine, state-nya kan ada 3 nih. Inputannya akan ada 2 nih. Berarti maksimal itu ininya ada 6. 3 kali 2. Pas S0 dengan 0, S0 dengan 1 ya. S1 dengan 0, S1 dengan 1, S2 dengan 0, S2 dengan 1. Nah, jadi kombinasinya itu. Jadi outputnya bisa banyak nih, ada 6. Nih. Kalau yang tadi kan cuma di state berarti cuma 3. Nah, itu yang membedakan di sini. Sedikit kan bedanya, nggak jauh. Kita lihat pakai contoh lah, biar lebih mudah ya. Nah, di contoh ini, misalkan kita punya tuple seperti ini. Key-nya ada S0, S1, S2, berarti ada 3 kan. Kemudian sigmanya 01, mulainya dari S0,
ininya lambdanya Y, T, Y dan T. Nah, saya ambil contoh, misalkan saya tentukan ininya ya, transisinya. Saya bikin tabel seperti ini. Nah, kalau tidak dibikin tabel seperti ini, gambarnya bisa macam-macam. Jadi kalau cuman yang ini ya yang dikasih, cuman ini yang dikasih gitu, ininya tidak dikasih, jadi gambarnya bisa macam-macam. Nggak ada masalah, gambarnya macam-macam ya, yang penting alur ininya betul. Ya. Oke, karena tabelnya sudah dikasih seperti ini, kita ikut dengan tabelnya ya. Oke, di kasus ini state-nya S0, inputnya 0, dia akan pindah ke S1, outputnya N. Oke, sekali lagi. Atau pakai gambar langsung ya. Oke, dia penulisannya seperti ini. S0, inputnya 0. 0 yang ini berarti inputnya. N ini berarti outputnya. Nah, yang ini ya. Oke, sekali lagi. Ini S0. Ini S0. State awalnya ya. Dikasih input 0 ini. Dikasih input 0 ini. Dia pindah ke S1 ini. Pindah ke S1. Ini ya S1. Outputnya N. Nah, N-nya ditulis di sini. Pada more mesin dia inputnya di sini kan ya. Nah, di milih mesin outputnya ada di sini nulisnya. Nah, itu bedanya ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita ke input satunya. Ini S0 dikasih input 1, dia pindah ke S2. Outputnya N. Oke. Pindah ke S2. Nah, S0 dikasih input 1, outputnya N, dia pindah ke S2. Bisa dipahami ya? Sekarang kita pindah ke S1. S1 dikasih input 0, dia pindah ke S1, ke dirinya sendiri, outputnya adalah Y. Ya, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini kan. S1 dikasih input 0, dia pindah ke dirinya sendiri, outputnya Y. S1 dikasih input 1, dia pindah ke S2. Ini. Input 1, outputnya N. Nah, S1 ke S2 ke sini kan berarti dia pindah ke S2, dan dikasih input 1, ininya N. Kita lihat sekarang yang S2 nih. S2 dikasih input 0, dia pindah ke S1. S2 berarti pindah ke S1 ke atas ya. Nah, pindah ke atas, dikasih input 0, outputnya adalah N. Nih. Kemudian S2 dikasih input 1, dia pindah ke dirinya sendiri. Outputnya adalah Y. Gambarnya kurang lebih seperti ini kan. Dia pindah ke dirinya sendiri, dikasih input 1, ininya Y. Mudah kan ya? Nggak terlalu rumit. Tinggal memindahkan ininya saja. Tadinya di dalam state, nah sekarang dia di transisinya, di inputnya. Jadi nyimpen outputnya, tadinya di dalam state, sekarang dibarengkan dengan transisinya, di inputnya. Nah, sekarang kita coba mesinnya. Kita misalkan punya pertanyaan ini, 0100, ini outputnya apa? Saya bikin seperti ini, tabelnya, inputnya ini 0100 nih, 0100. Nah, kita lihat di sini, hampir sama dengan yang sebelumnya, nggak jauh beda. Mulai dari S0 kan, S0 dikasih input 0 nih. S0 dikasih input 0,
dia pindah ke S1 kan nih. Inputnya 0, pindah ke S1, outputnya N. Ini. Nah, saya tulis di sini S0, dikasih input 0, outputnya N kan. Sekarang posisi sudah di S1 kan. Nah, S1 dikasih input 1. Ini kan pertanyaannya 0100 kan. 1 sekarang kan. S1 dikasih input 1, dia pindah ke S2 kan. Sekarang posisi di S2 kan. Outputnya apa? N. Nah, masuk N ini. Kemudian posisi lagi di S2 nih. S2 dikasih input 0. S2 dikasih input 0, dia ke S1 kan. Outputnya apa? N. Nah, N. Sekarang posisinya di S1 kan. Terakhir di S1 kan tadi. S1 dikasih input 0. S1 dikasih input 0 ini kan berarti. Dia outputnya Y. Oke, jadi dari pertanyaan ini 0100 outputnya apa? Ini Y. Y. Bisa dipahami ya? Oke, contoh mesin berikut ini didesain, mesinnya sudah didesain bisa mengeluarkan output Y jika string akhirnya, dua string akhirnya itu sama. Misalkan 00 atau 11 ya. Kalau 00 yang akhirnya atau 11 maka hasilnya Y, kalau tidak N. Kita lihat contoh kasus, misalkan nih ada beberapa pertanyaan. Ini 001011 outputnya apa dan seterusnya ya. Kita coba lewat contoh ini. Oke, saya coba yang pertama dulu ini. 001011. Inputnya saya tulis di sini ya. Nih, saya tulis di sini. Kita mulai dari S0 kan. S0 dikasih inputan 0. S0 dikasih inputan 0, hasilnya adalah N. N. Posisi sekarang di S1 kan. S1 berarti dikasih inputan 0, S1 dikasih inputan 0, hasilnya Y. Sekarang masih di S1 kan, karena dia ke dirinya sendiri kan. Kemudian S1 dikasih inputan 1, 1 dikasih input 1, dia pindah ke S2, outputnya N. Posisi di S2 dikasih inputan 0, dia ke S1, ke sini, ke atas. Outputnya apa? N. Kemudian S1, posisi di sini kan, dikasih inputan 1, 1, input 1, dia ke S2 lagi kan. Outputnya apa? N. Nih. Kemudian posisi di S2 kan sekarang dikasih inputan 1, dia pindah ke dirinya sendiri kan. Berarti berdasarkan mesin ini hasil akhirnya adalah Y. Kita lihat benar nggak? Dua akhirnya kan ini sama, Y 11 kan. Berarti inputnya Y, berarti mesin ini jalan gitu ya. Betul. Ini outputnya Y. Dia bilang kan di sini Y jika simbol akhirnya sama ya nih. 00 atau 11. Simbol akhirannya ya. Oke, yang berikutnya kita coba misalkan inputannya ya. Saya ambil nomor 3 nih, 10001 ya. 10001 ini ya. Kita lihat mulai dari S0 kan, dikasih inputan 1 ini, dia pindah ke S2. Outputnya N. Kemudian posisi di S2 kan, S2 dikasih inputan 0, S2 dikasih inputan 0, dia pindah ke S1, outputnya N. Kemudian dia pindah ke S1 kan tadi, S1 dikasih inputan 0, ini, dia pindah ke dirinya sendiri, outputnya Y. Kemudian masih di S1 kan, S1 dikasih inputan 0 lagi, tetap kan Y ini. Kemudian S1 dikasih inputan 1, 1 kasih inputan 1, pindah ke S2, outputnya N.
Oke, berdasar mesin ini berarti outputnya adalah N. Dan kita lihat di sini memang beda ini kan, ini 0, 1. Makanya outputnya N, betul. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami cara kerjanya ya, cara kerja mesinnya. Silakan coba yang 2 nomor ini, yang belum. Caranya kurang lebih sama seperti tadi. Ya, kalau kita lihat dari soalnya sih ini udah pasti yes ya. Y hasilnya. Ini yang ini N. Karena ini kan beda ya ujungnya. Ini 1, ini 0. Ini 0, 0. Ini berarti Y. Ini pasti N jawabannya. Harusnya begitu. Oke, silahkan dicoba. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komen. Jadi kurang lebih cara kerja mesin Meli seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.